Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, di Hong Kong. Kita nggak janjian tapi kita bajunya sama-sama merah, ceria banget di bulan Ramadan ini. Walaupun puasa tapi tetap semangat dong wajah saya ya Sam. Yeay. Merah-merah ya. Merah-merah. Hijau-hijau. Gimana kabarnya Sam, sehat-sehat? Amin. Cuma agak serak-serak basah ini ya, nggak tahu kenapa di pagi hari mungkin ya nggak cuacanya tuh panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin, jadinya tuh ya ada efeknya lah ke suara gitu ya. Sama dong ya, sama yang di sini juga cuacanya seperti itu, panas dingin, panas dingin. Tapi ya walaupun demikian kita tetap semangat sih, yang namanya mau libur panjang, apalagi ada yang udah siap-siap mau nerima THR. Karena ada beberapa yang udah terima THR loh Sam, jadi yang namanya jalanan, mall udah mulai penuh nih. Makin banyak ketupat ya, gambar-gambar ketupat segala macam. Iya, udah pada belanja-belanja, heboh banget belanja-belanja baju lebaran. Kemudian ada juga yang belanja hampers. Kemarin tuh di supermarket orang-orang pada ngeborong ini, apa namanya, kue-kue ya. Kue-kue banyak banget sampai berdus-dus. Kayaknya udah siap-siap mau bikin hampers dibagi-bagi ke orang-orang deh. Iya, di sini juga nggak mau kalah. Teman-teman tuh pada booking ya nggak, nastar satu box gitu ya, nastar, kue kering, segala macam ya nggak. Jadi jualannya di Hong Kong langsung dikirim keluarganya. Oh, ternyata iya. Oh, jadi ini perjalanannya panjang gitu si nastar itu? Enggak, jadi brosurnya aja ke Hong Kong. Oh, brosurnya aja yang ke Hong Kong. Kirain bisa nastarnya dikirim ke ikut rumah kesana. keluarga katanya, bayarnya di Hong Kong gitu. Oh alah, keren banget ya. Jadi perputarannya tuh, perputaran ekonominya adanya di Indonesia tapi brosurnya udah nyampe ke sana ternyata ya. Betul, jadi tinggal transfer, jadi itu nanti dikirimin ke rumah gitu di kampung. Keren. Keren. Kemeriahannya tetap terasa ya. Iya, tapi terasa ini sekarang ya Sekar pernah denger nggak filmnya Nacha? Belum sih, tapi ini kalau dari judulnya pasti film dari China ya. Iya, Nacha itu kan karakter di zaman-zaman dahulu tuh itu ya ada Sun Wukong. Iya, kalau itu tahu. Nacha itu salah satu karakternya itu. Jadi sekarang terbit Nacha kedua. Oh, jadi ya. Nacha itu temannya Sung Gokong itu. Iya, film kartun. Film kartun. Kalau Sung Gokongnya semua orang pasti tahu, tapi kalau teman-temannya nah ini baru kenalan nih. Ini keren banget ya katanya ya filmnya ya. Oh, ternyata bagus sekali ya. Itu the highest grossing animated film of all time. Jadi sepanjang dalam sejarah tuh, loh. Film animasi yang paling tinggi nih, tertinggi. Ya enggak? Hollywood aja kalah ya. Iya, tapi kok nggak masuk Indonesia ya? Belum kali ya, belum masuk di Indonesia baru ya? keluar. Ya, karena baru keluar. Iya. Dan apa ini dibilang has soared to the top of the global animation film. Wah, ini saya harus nonton nih Sam, karena katanya ada di screen di Indonesia ini tanggal 21 Maret. Entah kenapa ya Sam ya, ketika lebaran itu biasanya dirilis film-film anak, jadi pada berbondong-bondong ke bioskop sama anak-anaknya untuk nonton film anak-anak atau film keluarga. Tapi saya mau banget ini nonton si Nacha ini. Iya, Nacha ada Nacha part 1 dan ini yang kedua part 2. Iya, nggak nonton yang part satunya sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya, biasanya bisa tetap dimengerti ya. Iya. Oke lah. Gak sabar banget, gak sabar. Semuanya di Indonesia nonton Nacha. Ya, saya mau, saya udah dipastikan bagus. Akan nonton Nacha. Ya. Oke, itu tadi yang spill yang oke banget, bisa menjadi inspirasi nih untuk masyarakat Indonesia karena Nacha 2 ini akan ada di bioskop-bioskop di Indonesia di tanggal 21 Maret. Jadi sebentar lagi ya.
menghitung hari lagi. Pas banget karena tanggal 21 Maret tuh anak-anak tuh lagi libur lebaran. Jadi pas banget momennya tanggal 21 langsung ke bioskopnya di hari pertama liburan. Oke. Dan di edisi kali ini juga kita mau ngobrol-ngobrol sama ada narasumber dari Hong Kong, tapi setelah satu lagu berikut ya Sam ya. Tetap bersama kami. Setelah letih kehidupan, ku coba pejamkan mata, tetap ku terjaga melewati hampa. Seketika kepalaku berputar seperti mesin waktu. Pengulangan yang tak perlu mencoba mengerti masa lalu. Overthinking, kenapa ku tak let go? Pikiranku spin cepat like turbo. Mama tanya kenapa progress slow mo. Sorry if I'm in my lane, aku tidak FOMO. Tak mengerti kenapa pikiranku offset. Tenggelam di kamarku sambil play no set. Ku lawan imaji dalam bait ini, terbawa arus udah macam tsunami. Berhentilah berbicara, berhenti memikirkan semua. Kau dan pengulanganmu, pengulanganmu. Dalam kepalaku semakin nyata, semakin mengganggu. Dari pikiranku terus berkata, mengganti mimpiku. Pusing, suara di kepalaku spinning seperti Bruce Lee. Mencoba berpijak, ku duduk di kursi. Just wanna be me, I don't care who see. Feel me. Aku bukan main-main, aku agak lain. Jangan sore kami, no hit on my line. Kalau mereka tak suka, itu big crime. Tapi kalau mereka obsessed, itu bad sign. Lihat aku di TV, lihat aku on the screen. Double call dari rumah sing, kapan kemari. Personality, better than reality. And if you hate me or love me, I don't give a I mean. Dalam kepalaku semakin nyata, semakin mengganggu. Dari pikiranku terus berkata, mengganti mimpiku. Pusing, suara di kepalaku spinning seperti Bruce Lee. Mencoba berpijak, ku duduk di kursi. Just wanna be me, I don't care who see. You feel me? Pusing, suara di kepalaku spinning seperti Bruce Lee. Mencoba berpijak, ku duduk di kursi. Just wanna be me, I don't care who see. You feel me? Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Di sana Sam ditemani sama siapa nih di bulan Ramadan ini? Nah, kita ditemani oleh seorang PMI
Ya, namanya Mbak Neni. Neninya kepanjangannya apa? Saya harus tanya dia. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi di Indonesia. Selamat pagi Mbak Iya. Neni. Ini Iya. kelihatan puasa sih tapi tetap cerah wajahnya ya Sam ya. Iya, iya. Lemes. Ada lemas-lemasnya. Mbak-mbak di sini ya nggak? Mbak-mbak di sini tuh puasa tapi gemuk-gemuk. Oh iya. Biasanya puasa kan pada kurus-kurus. ya. Padahal di sana Gemuk dari sana. emang ada pasar takjil juga di sana Mbak? Di sana ada. Di sini ada. Ada pasar takjil juga. Oh Kalau itu. ini yang cece-cece yang ada yang jualan, terus ada toko Indo juga ada banyak Oh. sedia makanan semua. Ada. Itulah kenapa saya mbak-mbaknya Indo, di sana iya. makin gemuk-gemuk karena bukanya langsung masak-masak, goreng-gorengan gitu juga ya. Tapi Ini sebelumnya gemuk dari dulu. Mbak Neni udah berapa lama kalau di Hong Kongnya? Oke, perkenalkan dulu ya. Iya. Saya Neni Suryani. Saya asli dari Majalengka, Jawa Barat. Saya di Hong Kong sudah 11 tahun. Saya alumni Universitas Terbuka Hong Kong di sini. Wah keren, udah lulus ya? S1-nya Alhamdulillah ya? kemarin 17 Juli saya di wisuda Wih. 2024. Iya. Wah keren, kita kasih selamat dulu ya Sam ya. Selamat Mbak. Terima kasih. Jurusan apa nih Mbak? Ambil jurusan ilmu komunikasi. Oh ilmu komunikasi. Wah bisa cocok nih memang untuk jadi penyiar kayak kita ya Sam ya. Belajar. Makanya getol bener dia nggak. Dia bilang kapan saya diajak ke studio katanya. Oh Buat pengalaman. Buat pengalaman. iyalah ya udah kuliah susah-susah. S1 kan Mbak ya? 4 Iya, tahun nih ya komunikasi. Iya. Wah saya aja bukan lulusan komunikasi nih Sam nih. Bentar lagi bisa Iya. kesayangan Mbak Neni. Gimana puasanya lancar tapi Mbak? Alhamdulillah lancar. Cuma biasa kalau perempuan ya biasa ada halangan. Yang pertama ini baru mulai lagi. Oh, oke. Iya. Udah berapa lama tadi? 11 tahun. 11 tahun. Wah, 11 tahun udah lama banget ya. Iya, dari 2014 saya ke Hong Kong, terus ambil cuti pas 2019, terus ada Covid sampai sekarang 6 tahun ya berarti ya. Belum pulang lagi. Astagfirullah. Rencana lah tahun ini pulang. Tapi 6 tahun. 6 tahun Finish nggak kontrak pulang. ya, finish Oh. kontrak ini bulan Oktober saya finish kontrak. Insya Allah lihat keluarga dulu, lihat anak-anakku sudah bujang. Oh, udah berapa putra putrinya? Cuma satu laki-laki. Putra? Iya, putra. Dia sekarang SMP kelas 2 di pondok pesantren, jadi aku nggak terlalu khawatir. Udah aman. Pada Cuma betah-betah banget kirim ya. uang, iya kirim uang buat SPP-nya, kebutuhannya. Jadi udah tenang saya juga, udah nggak takut sama pergaulan bebas atau gimana. Jadi saya udah pasrahin, udah belajar ilmu agama juga bagus kan. Apa sih yang bikin betah banget sama Hong Kong Mbak? Mungkin kayak suasananya aja ya di Hong Kong ya. Gajinya juga Oh iya, ya itu gajinya yang jelas. menggiurkan ya. Ah. Beda jauh sama di Indonesia, kita kadang capek tapi ya gitu-gitu aja. Capek tapi nggak ada hasilnya. Kayak perbandingannya itu kerja di Indonesia 5 tahun sama kerja di Hong Kong 1 1 tahun bulan. gitu. Oh, 1 tahun. Iya. Jadi perbandingannya sangat jauh banget. Jadi bisa nyimpen uang biar masa depan jauh lebih baik lagi. Tapi ada pengalaman yang apa ya, yang unik atau mungkin menyedihkan ketika selama bulan Ramadan ketika menjalankan puasa kan ada aja tuh suka cerita yang dilarang puasa gitu atau agak sulit menjalankan ibadah tarawih atau apa, dicerita Mbak? Jadi gini, kalau tantangannya pas bulan Ramadan, pas kita buka puasa itu kan jam 6.30 ya. Iya. Kadang kita pas lagi sibuk-sibuknya masak gitu ya Pak. Oh. Jadi kita cuma buka puasa, batalin minum aja dulu ya. Nanti makannya jam 7.30, nggak apa-apa. Yang penting bisa puasa gitu. Cuma ya batalin puasa, minum air sama kurma dulu. Terus ya habis itu baru habis mandi, makan gitu, udah bisa sholat. Oh, Iya, jadi di sana ya Sam ya ternyata makan malamnya cukup larut ya, karena jam Iya. 6.30 baru masak makan malam.
Iya, karena kan ada majikan. Iya. Majikan kan jam 7 biasanya Pulang mereka kantor kadang jam 7 pulang. makan Iya. ya, biasanya jam 7. Nunggu mereka pulang kantor. Kalau di sini kan harus fresh tiap hari, belanja ke pasar, terus masak juga harus sayurannya harus fresh tiap. Maksudnya dadakan, nggak bisa yang disimpan di kulkas kayak di Indo gitu. Oh gitu, pantesan nih nggak Fresh, bisa iya. makan siang dianget-angetin sampai malam gitu tuh enggak ya? Di sini fresh semua, dadakan. Belanja pagi, sore dimasak kayak gitu. Ya biasanya memang begitu. Iya. Kalau dikasih kesempatan ke pasar biasanya kalau Beda-beda sih, beda-beda majikan ya Pak. kayak pembantu saya biasanya 2 hari sekali ke pasar. Oh. 2 hari ke pasar. Ada majikan yang istilahnya turun di apartemennya ke bawah, Iya. udah pasar. Iya. Gitu ya. Jadi turun naik aja gitu ya. Ya, gampang sekali. Iya. Saya beda majikan, beda aturan. Dulu di majikan yang pertama juga saya beda cara. Saya pas jaga bayi saya nggak pernah ke pasar sama sekali. Ada cece yang lain soalnya. Ada 2 malah. Ada 4 malah Wih. dulu. Satu rumah. Iya, orang kaya. Wih. Biasa. Rame banget ya. Banyak pengalaman iya. Tapi suka janjian gak sih sama misalkan PMI lain gitu? Misalkan ada ya mungkin hari Minggu gitu ya, masak-masak kolak, bikin nogosari atau apalah makanan-makanan yang biasa jadi khas di bulan Ramadan gitu? Biasanya ini ya sama temen kayak janjian besok mau libur kita masak yuk, kita bukber gitu. Tapi kadang kalau nggak ada waktu kan dingin ya. Kalau ini kita makan di luar aja. beli di luar gitu. Banyak sekarang kan di toko Indo semua makanan apa aja ada. Iya. Kalau hari libur biasa sih kadang kita masak bawa gitu di rumah. Tergantung juga sih majikan, ada yang ngejinin boleh masak atau ada yang nggak boleh. Oh, jadi kamu diizinkan nih ya, Boleh. diperbolehkan. Kadang-kadang majikan di sini Nggak boleh. takut, ya nggak takut mereka sakit, teman-teman. Ya, soalnya kan harus kerja sekarang, bukannya. Iya. Kalau di Indonesia kan Semua orang biasanya seperti itu ya. ya. Kalau di sana untuk misalkan ibadah sholat tarawih gitu diizinin nggak atau biasanya di rumah masing-masing? Enggak, cuma di Enggak rumah ya? masing-masing aja. Ini juga beda majikan, beda aturan. Dulu pas saya jaga anak ya, mereka ketakutan apa kamu harus puasa, kamu kan nggak makan, nggak minum ya Pak. Nanti kamu pingsan, nanti kamu sakit, banyak takutnya. Tapi aku bilang insya Allah aku kuat gitu ya. Aku ngelakuin ini udah dari dulu gitu, dari sejak kecil lagi. Pas sudah bisa gitu. Dia bilang nggak apa-apa, kamu kan kerja. Tapi aku bilang insya Allah kuat. Terus ya awalnya sih nggak ngasih tahu, tapi ya kan lama-lama tahu, kamu udah makan belum kan ditanya gitu. Terus aku bilang ya udah gitu aja. Tapi sekarang alhamdulillah dapat majikannya baik yang bisa ngizinin sholat. Aku di rumah juga pakai hijab juga boleh. Oh, boleh. Iya benar Pak. Majikan ini jaga kakek yang sekarang udah 3 tahun. Alhamdulillah baik. Pakai hijab kalau lagi masak bukannya bau itu enggak? Enggak, justru kalau pakai hijab malah lebih ini. Kita kan punya Higienis rambut ya. enggak jatuh-jatuh tuh rambut. Lebih aman. Besok-besok Tapi itu kayaknya tergantung mbaknya majikan Sam disuruh sih. pakai hijab ya kalau masak ya. Kamu pakai hijab aja biar nggak jatuh-jatuh rambutnya gitu Kan ya. Sam. hijabnya juga enggak yang panjang-panjang, yang biasa kan pendek, yang bener rambutnya kan ketutup semua sama sampai leher kayak gitu. Tapi enggak semua ya boleh. Itu maksudnya tergantung majikan mengizinkan tidak. Pas kita interview ya kayak nego gitu. Saya itu muslim, boleh enggak saya sholat, boleh enggak pakai hijab. Misal kalau di awal enggak boleh ya kita enggak bisa. Kalau udah Nggak mau gitu? Iya enggak mau. Kalau udah nego di awal, kamu boleh sholat, boleh pakai hijab gitu, pasti ngizinin, udah ada kesepakatan di awal gitu kan ya. Oke. Kalau bilangnya enggak di awal enggak boleh, kamu harus begini begitu. Oh ini udah repot nih dari awal juga udah kelihatan. Jadi ini Iya. penting ya Sam ya. Ini tips yang Betul. bisa kita ambil dari Mbak Neni. Jadi ketika betul sekali. di awal sedang interview kita bisa mencoba nego atau bisa memberikan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan para PMI sebagai seorang muslim. Ini penting banget ternyata ya Sam ya. Saya jarang sekarang kalau di rumah tuh dikasih pakai. Kalau maksudnya di luar Iya. waktu terserah libur ya. itu biasanya mereka pakai. Tapi kalau di rumah itu jarang
Ya nggak? Karena dibungkus pakai jilbab begitu kan untuk apalagi musim panas ya. Oh, ya balik lagi kembali tergantung majikan. Ada kan kayak seolah-olah 1001 nemuin orang yang seperti itu. Nah ini contohnya Bapak sebagai misalnya majikan Bapak aja nggak ngizinin mungkin. Iya, Nah makanya. Karena takut kepanasan ya, apalagi di bulan Iya. Agustus. Ya kan balik lagi kan ada yang orang pakai cadar juga itu kan iya, dibilang iya, panas kan itu udah niatnya udah ada kesepakatan. Kembali udah, ke keimanan iya, masing-masing kembali ya. kepada mereka udah ada Baik. kesepakatan enggaknya. Oke, Mbak Neni Enggak terakhir. semua sih saya tanda kutip ya enggak semua. Oke. 1001. Tapi bisa dicoba lah ya, masih Nah, bisa iya. dicoba. Mbak Neni terakhir ini mau lebarannya apa nih rencananya nih di Hong Kong? Lebaran mau ada Kan bisa tinggal izin. sebentar lagi nih, apa nih rencananya? Kalau berarti hari ini mungkin Tanggal pas berapa ya tanggal Lebaran? 31 ya, Lebarannya itu memang belum ditentuin sih, tapi kalau di kalender itu perkiraannya sekitar tanggal 31, ya. Kalau sama Hong Kong kan beda 1 hari. Kemarin Iya. kita puasa kan tanggal 2 ya. Iya, tapi udah ada beda rencana 1 nggak sih hari. atau tahun-tahun lalu Oh. biasanya ngapain sama mbak-mbak Kalau family pas lainnya? hari Minggu saya bisa keluar sholat Idul Fitri di Masjid Kowloon di sini Pak di TST itu. Iya. Kalau misal pas hari biasa gitu kadang nggak boleh dilibur gitu. Kecuali kita izin ke Sebentar majikan. gitu. Izin saya mau sembahyang Sholat gitu. Id gitu Heeh. ya. Terus mereka ngizinin terus kita cuma sholat Idul Fitri dan balik Balik lagi lagi. pulang ya biasa aktivitas lagi belanja masak kayak gitu. Iya biar bilang aja ya sembayangnya setengah hari gitu. Udah ada izin. Setengah hari. jadi Diajarin ribut ya setengah sama hari. Kak Libur Sam. setengah hari jadinya bisa izin berapa jam gitu 3 jam juga boleh kalau pagi gitu. Oke, baik. Iya. Tanggal 1 hari Senin saja ya. Hari Senin ya. Tapi kalau di Hong Kong kemarin duluan atau belakangan Duluan. ya? Nanti berarti duluan. belakangan lagi di sini. Berarti tanggal 2-nya kan. Oh, tanggal 1 barangkali ya. Ya nggak apa-apa Tanggal lah ya 1. Mbak ya. Bisa masak-masak sendiri nanti. Bisa masak Iya, ketupatnya masak sendiri, di sini. opornya sendiri, rendangnya sendiri. Jangan lupa Betul, dikirim ke betul. rumah Kak Sam. Sebenarnya kenapa ini udah banyak kegiatan yang istilahnya tanggal 6 April itu semua pada di Victoria Park, di Causeway Bay itu pasti banyak mbak-mbak atau PMI kita yang cantik-cantik. Iya. Ya, nggak pakai baju Fashion baru. show, Fashion show. gamis, pakai Itu- gamis, pakai hak Itu tinggi. saya pastikan nanti Sam ada di Victoria Park. Mau lihat mbak-mbak yang cantik-cantik itu. Mbak Neni, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa Iya. ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Ya, Selamat siap. menjalankan ibadah puasa. Salam untuk Terima mbak-mbak kasih. lainnya. Baik, terima kasih Mbak Oke. Neni sekali lagi. Sama-sama. Salam Terima sehat. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Wah, seru sekali ya ngobrol Iya. sama Neni. Karena memang Katanya masih nggak banyak yang mau nggak cukup katanya, nggak cukup. diceritain. Satu episode. Tapi katanya. boleh loh Nggak- kalau mau melanjutkan ngobrolnya bisa di kolom komennya ini ya, YouTube-nya Halo Jakarta Hello Hong Kong. Heeh. Nggak tahu apa yang mau diceritain. Mungkin mau tanya-tanya gitu ya, atau Mbak Neni minta nomor teleponnya langsung gitu kan. Tapi di Hong Kong Oke. memang selalu penuh dengan event-event yang keren-keren. Kali ini ada event olahraga ya Sam ya? Ini Supermatch jadi mega sports event ya di Hong Kong. Di tanggal? 2025 Hong Kong Seven itu jadinya Hong Kong Seven itu biasanya rugby. Oh, yang rugby. bola Ya. yang lonjong, ya nggak, yang digotong, yang dicepet, ya nggak diketek, ya nggak dilari-lari gitu ya. Tadi tahun-tahun sebelumnya diadakan di Hong Kong Coliseum, tapi tahun ini diadakan di Kai Tak Sports Center. Oh, Stadium. yang baru ya, sports Yang stadium baru. yang baru. Jadi dipakai terus. Kita harus tunjukkan kepada dunia ya kalau punya yang keren banget tuh. Tapi di sana tuh rugby itu sangat populer ya Sam. Rugby itu sebetulnya di dunia populernya. Jadi itu ada tahun ini bakal 50.000 penonton atau kapasitas 50.000 di Kai Tak
Sport Center ya. Starting from 28 to 30 of March ya, 28 sampai 30 Maret ya. Oh, minggu depan ya. Hong Kong 7 itu rugby 7 nih biasanya ya. Wah, ini yang lagi mau libur Lebaran orang Indonesia boleh juga nih datang menonton rugby di Hong Kong ya. Iya, benar. Dan 30% biasanya dari luar negeri yang datang ke Hong Kong. Ya, Sam nonton nggak? Enggak ya. Enggak gitu suka. Enggak terlalu suka rugby ya. Enggak terlalu suka rugby. Saya malah yang mirip rugby itu adalah American football. Di Amerika punya. Itu lebih ini ya, lebih main bolanya tuh lebih pakai strategi ya, daripada dipotong-potong lari-lari di ini ya, adu kekuatan. Tapi yang nonton juga banyak loh, sampai 30% loh datang dari luar negeri ya, hanya untuk menyaksikan Hong Kong 7 ini ya. Ya, Hong Kong 7. Hong Kong 7 di tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Pas banget. Dan kita ada videonya. Oh, ada videonya. Ya udah, kalau gitu kita langsung lihat aja bersama-sama. Welcome to Mega Events Mega Hong Kong. Katie, the Kaido Sports Pass has officially opened. Have you got the time to visit? Not yet, but I really want to experience what it's like to watch a show with 50,000 people. Me too. Imagine 50,000 people cheering at the same time. The scene must be mind-blowing. Now you've got a chance. That's right. Instead of at Hong Kong Stadium, this year Hong Kong Sevens will be held from March 28th to 30th at Kai Tak Stadium. Accommodating a much larger audience, it's also the first international sporting event at the new 50,000-seat venue. As one of the stops of the World Rugby Sevens series, the tournament brings together world-class teams. 12 men's teams include last year's champions, New Zealand, and Paris Olympics champions, France, as well as Australia, Fiji, the UK, Kenya, South Africa, Uruguay, the US, and so on. In the women's category, defending champions New Zealand will face off 11 other teams, including Australia, Brazil, Canada, China, and Fiji. As the host, the Hong Kong team will continue to take part in the Merrill Claymores competitions, which were added last year to showcase the best of Asian Sevens. The men's team will defend its champions against Japan and China, while the women's team will face Thailand and Kazakhstan. Of course, there will be music performances. The highlight this year is British indie rock band Kaiser Chiefs, who will play on the last day. The other 2 days will feature local Canton pop group Rubber Band, Italian icon Gala, and legendary DJ Pete Tong. The world-famous South Stand is also there in Kai Tak, specially designed for people aged 18 for above. You can join the carnival while enjoying the view of Victoria Harbour through the giant glass curtain wall. The tournament, organized by Hong Kong China Rugby, is an MMARC major sports event. Get ready to join in this sport and entertainment extravaganza. Wah, seru sekali ya. Iya, kalau saya malah gagal fokus Sam sama Kai Tak. Stadiumnya keren banget ya. Lihat nggak di foto? Tuh pakai screen di luarnya. Iya, keren banget sih. Wah, itu harus foto-foto di depan stadiumnya ya. Walaupun mungkin nggak nonton ke dalamnya gitu ya, karena belum ada event yang cocok gitu. Tapi kalau apalagi orang Indonesia kan suka foto-foto nih, harus banget ke Kai Tak, kemudian selfie di depannya. Wajib ya itu ya. Wajib. Oke, kita akan mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ini mau ada komen ya di YouTube-nya Halo Jakarta Halo Hong Kong, ini dari Osot Nasbras. Pokoknya apa ini susah namanya ya. Katanya bagus acaranya gitu. Makasih ya yang udah komen dan bilang acaranya bagus. Semoga bisa terus semakin bagus dan semakin memperbaiki diri kita ya. Yang penting di-share dan di-like ya. Yes. Okay. Share dan like sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali lagi di hari yang sama, hari Minggu, jelang-jelang Lebaran banget nih ya. Nanti kita mau cerita-cerita nih tentang seperti apa sih nuansa menjelang Ramadan.
Ramadan. Kayaknya masih senang banget nih bulan puasa. Menjelang Idul Fitri Idul di Fitri. Indonesia dan juga Hong Kong. Jadi sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.